Dan tentu saja pada malam itu, mereka, Julius Caesar dan Cleopatra tidur bersama, yang menjadi salah satu momen dari perundingan politik. Menurut kalian gimana? Ada nggak sih unsur-unsur romansa yang terjadi di antara hubungan mereka berdua ini? Cleopatra akhirnya tewas dengan cara bunuh diri menggunakan bisa ular, yang pada akhirnya mengakhiri riwayat kekaisaran Mesir kuno untuk selama-lamanya. Hai guys, this is Aris, welcome back again. Kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta. Wow. Kalian pasti pernah dengar kisah tentang Romeo dan Juliet, sebuah kisah cinta yang pada akhirnya berakhir dengan tragis. Kisah cinta dalam literatur yang ditulis di masa lalu seringkali menyuguhkan kisah narasi cinta sejati yang epik pada kita. Nah, datang dari masa lalu juga kisah antara Julius Caesar, sang diktator Roma, dan Cleopatra yang konon katanya merupakan gadis yang sangat cantik pada masanya. Kisah cinta pandangan pertama yang rela menerjang badai demi cintanya. Tapi apa benar kisah ceritanya kayak gitu? Tidak semudah itu, Hernando. Pada fakta riwayat sejarahnya, kisah hubungan Cleopatra dan Julius Caesar enggak lebih dari transaksi politik dalam skala besar. Transaksi politik yang berkepentingan yang menguntungkan kedua belah pihaknya. Di zamannya, kedua orang ini merupakan dua orang manipulator paling jenius yang bekerja sama, mungkin saling memanfaatkan dan mengeksploitasi demi bertahan hidup dan juga menguasai dunia. Hari ini kita akan menceritakan kisah hubungan asmara antara Julius Caesar dan Cleopatra yang menjadi skandal paling wadidaw pada zamannya. Oke, untuk memahami bagaimana cerita ini terjadi, kita harus memahami dulu bagaimana kondisi dari masing-masing pasangan ini sebelum mereka bertemu. Sebenarnya pada masa itu, masing-masing individu dari kedua orang ini sedang dalam kondisi terdesak karena urusan internal dari politik negaranya masing-masing. Ya, alias lagi kepepet lah ceritanya. Kita mulai dengan Julius Caesar dulu. Pada saat itu, Julius Caesar datang ke Alexandria, Mesir, dan yang pastinya tujuannya itu bukan cuma sekedar buat liburan. Pada saat itu dia baru saja memenangkan perang saudara di Roma dan sedang mengejar musuh bebuyutannya, Pompei. By the way, perang ini merupakan perang yang terjadi setelah Julius Caesar menentang senat yang didukung oleh Pompei untuk menyeberangi sungai Rubicon. Aku udah bikin videonya, kalian bisa cek aja di pojokan sini. Perang saudara yang terjadi pada saat itu menyebabkan kas negara Romawi menjadi boncos. Caesar selaku pemenang perang dan pemimpin Romawi butuh dana besar untuk menyelamatkan kekuasaan dan kedudukannya di Romawi, seperti melunasi hutang pribadinya, pendanaan militernya, dan juga sekalian menagih hutang Mesir terhadap Romawi pada beberapa waktu sebelumnya. Di sisi lain ada Cleopatra. Cleopatra seringkali digambarkan sebagai ratu cantik yang duduk manis dengan manja di atas singgasananya. Tapi ya sebenarnya guys, dia itu bukan seorang ratu yang senaif itu. Pada saat itu, ketika usianya 21 tahun, dia baru saja digulingkan dari kekuasaannya oleh adiknya Ptolemeus XIII. Cleopatra diusir dari istana, bersembunyi di padang pasir, tanpa memiliki pasukan dan selangkah lagi menuju kematian. Cleopatra berencana untuk merebut kembali kekuasaannya di Mesir, dan satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya adalah menggunakan kekuatan yang sedang saat itu berada di Mesir, yaitu pasukan tempur Romawi milik Julius Caesar. Ya kebetulan pada saat itu Julius Caesar kan lagi stay di Mesir. Nah, Cleopatra kan udah diusir dari istana, alias dia nggak bisa sembarangan keluar masuk istana, dan saat itu Julius Caesar sedang berada di dalamnya. Akhirnya Cleopatra secara diam-diam menyelinap ke dalam. Ada sebuah kisah legenda yang cukup populer pada masanya. Dikisahkan pada masa itu kalau Cleopatra meminta pelayannya untuk menggulungnya ke dalam karpet atau memasukkannya ke dalam karung, menyelundupkannya ke dalam istana dan membukanya tepat di hadapan Julius Caesar. Dan surprise, walaupun begitu, Julius Caesar nggak begitu saja langsung jatuh hati pada Cleopatra yang katanya pada saat itu sangat cantik. Ya di legenda-legenda kan katanya begitu. Sejarawan kuno banyak yang mencatat kalau sebenarnya wajah Cleopatra itu biasa-biasa aja, nggak cantik-cantik amat. Yang membuat Julius Caesar, jenderal yang pada saat itu usianya 52 tahun, terpukau dengan Cleopatra adalah kecerdasannya. Cleopatra itu pintar, menguasai 9 bahasa, dan pandai bernegosiasi. Dia memberikan sebuah penawaran yang tidak bisa ditolak oleh Julius Caesar. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa yang ditawarkan oleh Cleopatra pada Julius Caesar? Yang terjadi pada malam itu adalah sebuah kesepakatan bisnis yang sangat tajam, rasional, dan menguntungkan kedua belah pihak. Caesar meminta gandum untuk membiayai pasukannya dan tentunya menundukkan lawan politiknya di Roma. Sedangkan Cleopatra butuh sokongan pasukan militer yang dimiliki oleh Julius Caesar untuk mengalahkan adiknya yang saat itu sedang berkuasa setelah dia digulingkan di Mesir. Dia berencana duduk kembali di singgasana kekuasaan Mesir. Bisa dibilang ya, kesepakatan antara dua orang ini itu sejalan. Dengan menjabatnya Cleopatra kembali menjadi ratu, dia bisa memberikan gandum dan emas sesuai yang dibutuhkan oleh Julius Caesar. Transaksi pun akhirnya terjadi. Roma menyerahkan pedangnya dan Mesir menyerahkan berangkasnya. Dan tentu saja pada malam itu, mereka, Julius Caesar dan Cleopatra, tidur bersama, yang menjadi salah satu momen dari perundingan politik. Caesar benar-benar mempertaruhkan dirinya dan pasukannya pada saat itu. Dia dan pasukannya yang sedikit di sana sempat terkepung selama berbulan-bulan di dalam istana Alexandria oleh pasukan Ptolemeus XIII. Perang di dalam kota akhirnya pecah. Di tengah kekacauan ini, pasukan Julius Caesar juga membakar kapal milik Raja
Ptolemeus 13 di pelabuhan karena terdesak. Yang apinya secara tidak sengaja itu membesar dan merambat hingga membakar beberapa arsip di perpustakaan Alexandria yang terkenal. Pada akhirnya dengan taktik militernya, perang ini dimenangkan oleh Julius Caesar. Pasukan Raja Ptolemeus 13, adik dari Cleopatra, tewas tenggelam dalam sungai Nil karena zirahnya terlalu berat saat dia mencoba kabur. Misi yang diajukan Cleopatra selesai, dia akhirnya berhasil menjabat kembali sebagai seorang ratu di Mesir. Caesar pun akhirnya pulang dengan sekantong penuh emas. Sampai pada part sebelumnya, cerita ini kedengaran kayak happy ending gitu. Fun fact-nya, kalau cerita ini berakhir di situ, di Mesir, mungkin sejarah Republik Roma akan ya baik-baik saja. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dari hubungan Julius Caesar dan Cleopatra, alias hubungan diplomasi bisnis tadi, jadilah sebuah bukti fisik yang keberadaannya tidak dapat disembunyikan lagi. Lahir seorang bayi laki-laki, yang kemudian dia diberi nama Caesarion, atau Caesar kecil. Pada masa itu, kejadian ini benar-benar menjadi fenomena yang viral dan mencengangkan. Kurang cukup gila, Caesar kemudian membuat gebrakan yang membuat para senat semakin terguncang. Dia mengundang Cleopatra, seorang ratu dari kerajaan asing, seorang diktator monarki dari timur, untuk datang dan tinggal di villa pribadinya di bagian pinggiran kota Roma. Di tengah-tengah kondisi pada masa itu, orang-orang Romawi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai maskulinitas. Nggak ada ceritanya seorang wanita itu jadi pemimpin. Dan yang paling penting lagi, orang Romawi itu sangat anti dengan status raja dan ratu. Mereka anti dengan monarki sejak ratusan tahun yang lalu. Dan ya pada masa itu, bentuk pemerintahan Romawi itu republik yang dipimpin oleh dua orang konsul. Ya sekali lagi cerita selengkapnya kalian bisa lihat di pojokan sini. Warga Roma bersumpah akan membunuh siapa saja yang mencoba mendirikan monarki di tanah mereka. Dengan kondisi yang seperti itu, tiba-tiba pemimpin mereka, konsul mereka, diktator mereka membawa seorang ratu asing datang ke tanahnya. Diiringi dengan parade megah yang membuat seolah-olah kekayaan para senat yang berada di Roma pada saat itu nggak ada apa-apanya. Bagi para senator di Roma, keberadaan Cleopatra di tanahnya itu bukan cuma dibenci, tapi juga ditakuti. Selanjutnya, Julius Caesar melakukan sebuah gebrakan yang lebih di luar nalar lagi. Dia membuat patung emas Cleopatra yang merepresentasikan Dewi Isis, Dewi Mesir, tapi di tanah Romawi. Ini udah kayak penistaan agama. Di negeri aslinya, memang Cleopatra ini dipuja sebagai titisan atau jelmaan dari Dewi Isis, dewi yang melambangkan cinta, kesuburan, dan pembaharuan. Dalam kepercayaan Romawi, dewa yang melambangkan kesuburan, cinta, dan pembaharuan ini, mereka punya dewa sendiri, yaitu Venus. Patung emas yang merepresentasikan Dewi kesuburan, cinta, dan pembaharuan tersebut kemudian diletakkan dalam kuil Venus Genetri. Kuil yang pada dasarnya sebenarnya dibangun dan didedikasikan untuk Dewi Romawi Venus Genetri. Julius Caesar juga melegitimasi hubungan mereka sebagai bagian dari tatanan ilahi. Bagi para senat Romawi, ini merupakan sinyal tingkat merah yang mengancam seluruh negeri. Julius Caesar seolah menggambarkan kalau dirinya ingin mengubah sistem tatanan Romawi menjadi kerajaan absolut seperti negeri timur, dengan Cleopatra sebagai permaisurinya. Bagi para elit senat Roma pada saat itu, keberadaan Cleopatra di negerinya itu memperparah ketakutan yang mereka miliki selama ini. Ya, dari sebelum-sebelumnya sebenarnya para senat ini sudah benar-benar skeptis dengan berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Julius Caesar semasa ia menjabat. Seperti salah satunya itu, dia menentang aturan untuk tidak menyeberangi sungai Rubicon dan membawa pasukannya ke Roma. Dan dengan menjabatnya dia sebagai seorang diktator, dia seakan-akan ingin mengubah sistem pemerintahan yang sudah berjalan selama ratusan tahun di tanah Roma. Setiap kali para senator ini melihat patung emas Cleopatra atau melihat Caesarion yang bermain-main di villa Caesar, selalu terbayang-bayang di pikiran mereka bagaimana skenario akhir dari Republik Romawi. Republik Romawi berakhir, jadi ibu kota negara dan dunia akan berpindah ke Alexandria, ke Mesir. Isu-isu seperti itu banyak diperbincangkan dan akhirnya mengarahkan kepada tragedi yang dinamakan dengan Ides of March, kisah kematian Julius Caesar pada 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi. Momen ini adalah momen di mana Julius Caesar dikepung dan ditusuk 23 kali sehingga darahnya berlumuran di lantai ruang senat. Setelahnya bagaimana dengan nasib Cleopatra yang sedang berada di Romawi pada saat itu? Begitu berita tentang kematian Julius Caesar datang kepadanya, dia langsung sadar dan bersiaga. Cleopatra itu orangnya cukup pintar dan cukup sadar. Tanpa adanya perlindungan dari Julius Caesar, dia dan anaknya sekarang menjadi target pembunuhan nomor 1 di Romawi. Pada malam itu, di tengah kerusuhan dan berkecamuknya perang saudara, Cleopatra pun berkemas. Dia membawa hartanya, membawa Caesarion, dan pergi menggunakan kapal menyusuri sungai Tiber untuk kembali ke Mesir, kampung halamannya. Simbol perjanjian antara kedua negara pun akhirnya berakhir.
Kisah hubungan antara Julius Caesar dan Cleopatra merupakan representasi nyata dan asli dari hubungan politik, diplomasi, dan manipulasi-memanipulasi. Ketika dua orang yang paling jenius pada zamannya menyetuskan ambisi mereka, mereka bahkan bisa menundukkan sebuah benua. Walaupun demikian, ambisi yang besar selalu datang dengan konsekuensi yang sama besarnya. Bagi Caesar, hubungan ini telah memberikan kepadanya dukungan kekuatan agar ia bisa melanjutkan kekuasaannya di Romawi. Akan tetapi, hubungan ini pula yang menjadi alasan dari tertancapnya belati di dadanya. Dan bagi Cleopatra, dia mungkin telah berhasil mendapatkan kembali tahta kekuasaan di tanah Mesir. Tapi, kematian Julius Caesar telah memaksanya masuk ke babak selanjutnya dari permainan politik Romawi dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi. Kalau kalian mau aku bahas videonya, silahkan komen di bawah. Persekutuan antara Mark Antony dan Cleopatra juga pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang manis. Setelah beberapa waktu mereka melakukan perseteruan dengan pewaris sah Julius Caesar, yaitu Octavianus atau Augustus. Cleopatra akhirnya tewas dengan cara bunuh diri menggunakan bisa ular yang pada akhirnya mengakhiri riwayat kekaisaran Mesir kuno untuk selama-lamanya. Mesir yang dulu merupakan kerajaan besar dan megah pada akhirnya takluk di bawah kekuasaan Augustus sang pewaris tahta Julius Caesar. Dan begitulah akhirnya akhir dari kisah hubungan antara Julius Caesar dan Cleopatra. Menurut kalian gimana? Ada nggak sih unsur-unsur romansa yang terjadi di antara hubungan mereka berdua ini? Tapi ya, setelah kematian Julius Caesar, Cleopatra kembali lagi ke setelan awalnya. Dengan insting survivalnya, dia mendekati Mark Antony untuk bertahan hidup. Ya, walaupun pada akhirnya juga setelah bersekutu dengan Mark Antony, baik Cleopatra maupun Mark Antony tidak selamat di hadapan Octavianus atau Augustus. Dunia penuh dengan tipu-tipu. Sekian video kali ini, terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan tombol like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.